Secara basic sebenarnya, Atau belajar dulu misal dengan dia. nah, saya ini kurang hobi masak. Bisa dibilang nggak bisa masak lah. Kalau makan bisa Nah, tapi ya. bener, makan bisa. Paling hobi kalau makan. Bung Repan, saya pengen tahu nih, gimana ceritanya, gimana awalnya bisa tertarik dengan kue putu ini sehingga ini menjadi pilihan untuk dijadikan usaha usaha unggulan lah ibaratnya. Siap. Jadi cerita ini 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Cukup kebetulan lama ya. Kue putu kita ini kan mulai buka 11 tahun yang lalu. Nah, waktu itu kita belum lama selesai nikah. Nah, jadi sama istri pengen cari usaha nih, apa kira-kira usaha yang cocok. Kebetulan aku pribadi seneng sama wirausaha. Memang dari bujang seneng wirausaha kan. Nah, pas lah nikah pengen cari usaha yang beda, karena waktu belum nikah tuh pernah juga usaha lain kayak rental kaset kan, yang waktu itu memang lagi trennya istilahnya kan. Nah, karena memang terus banyak saingan rental kaset kurang cocok, ada ini lagi kayak ada prospek lagi. Nah, kita coba cari peluang baru, alternatif lain. Nah, dan kita lebih kayak tertarik sama usaha kuliner. Nah, jadi suatu hari istri ini ngajak, kebetulan istri orang Belinyu, Bangka Utara kan. Nah, ngajak makan cemilan nih malam-malam kan. Jauh katanya ada cemilan enak nih di Belinyu. Pas kita lihat unik. Di tempat lain nggak ada? Nggak ada, kalau di Pangkal Pinang belum pernah kita lihat waktu itu kan. Oh, berarti cuma di Belinyu nih? Cuma di Belinyu, memang kita juga belum tahu bahwa ini kue putu namanya kan. Nah, jadi karena setahu saya nih, kue putu itu kan bener, biasanya yang keliling pakai sepeda, ada bunyi siungnya itu kan. Bunyi siung, bentuknya bulat kan, hijau gitu kan. Dari bambu. Nah, ini beda, bentuknya bulat tapi pipi kayak piring. Piring kecil kan. Wow, lucu juga bilang kan, pas dicicip enak. Masuk kan. Karena memang saya juga sebenarnya hobi kue putu nih kan. Yang keliling tuh hampir tiap minggu sering beli kan. Pas ketemu ini, wah cocok nih saya bilang. Nah, itu awal cerita. Nyambung istilahnya dengan hobi. Dengan pas ketemu peluang tadi. Nah, itu. Setelah melihat kuenya, terus mungkin ketemu langsung dengan yang punya ya waktu mungkin ya, pemilik yang di Belinyu itu. Nah, kemudian langsung kepikiran, wah saya pengen coba nih mungkin. Kira-kira seperti itu ya awalnya. Nah, waktu itu apa langsung buka atau bagaimana? Secara basic sebenarnya, atau belajar dulu misal dengan dia. Nah, saya ini kurang hobi masak. Bisa dibilang nggak bisa masak lah. Kalau makan bisa tapi ya. Bener, makan bisa. Paling hobi kalau makan. Nah, jadi tertarik dengan ini, cuman kita belum tahu caranya kan gimana. Ya kalau misalnya memang orang hobi masak kan enak tuh, mereka bisa coba lihat-lihat kan gimana caranya tes. Nah, kita nggak ada sama sekali ya. Jadi kita cobalah ketemu ownernya yang di Belinyu itu, ngobrol. Pas ini kita bilang kan, niat kita kesini pengen coba mengembangkan jajanan nih, karena memang berdasarkan dari beliau kan bahwa ini benar-benar jajanan khas Bangka. Jenis kue putunya. Nah, jadi berarti kemungkinan di tempat lain tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Dan memang sempat kita cek kan, habis itu kan dicek di Pangkal Pinang memang nggak ada jual. Jadi memang aslinya seperti ini mungkin, betul? Aslinya seperti ini. Cuman memang hanya ada di Belinyu waktu itu. Masih tersisa di Belinyu bahasa. Masih tersisa di Belinyu. Nah, itu jadi pas itu kita coba bicara sama ownernya.
Nah, ternyata mereka masih belum ada apa istilahnya, belum nerima lah, belum nerima kayak gitu. Ya, iya. Cuman sama istri kan kita bilang, saya masih pengen loh buka usaha nih, gimana caranya? Iya. Akhirnya coba ngobrol sama kakak kan, Ayu istilah yang di Sungai Liat. Kebetulan beliau juga sering jual-jual kue juga kan pagi-pagi. Coba tanya bisa nggak kira-kira bikin kue putu. Nah terus dia bilang dulunya pernah bikin kue putu. Cuman sudah lupa dia bilang. Oke. Kita coba. Oh ya udah kita coba pun. Kebetulan memang Ayu itu juga ada sisa kukusan. Kukusan zaman dulu. Oke, iya. Iyalah belasan tahun lah istilah. Di rumah itu. Udah bolong-bolong kan bawahnya. Jadi belajarnya dengan Ayu tadi sebenarnya, bukan? Belum. Nah, jadi cerita itu pas belajar ternyata Ayu ini lupa. Lupa, jadi ya kita istri sedikit patah semangat juga kan. Udahlah katanya nggak bisa bikin gimana. Nah, akhirnya enggak lah aku bilang. Karena memang nih kayaknya cocok nih usaha kan. Sudah benar-benar kuat niatnya mau jatuh cinta ke foto ini. Benar, dan karena memang kita hobi kan. Akhirnya kita coba cari di Pangkal Pinang orang yang dulunya ternyata ada jual kue putu tuh. Dulu ada jual sekitar 20-an tahun yang lalu, pernah jual keliling. Nah kita carilah orangnya. Akhirnya ketemulah sama yang pernah jual kue putu nih. Ternyata beliau ada jual, cuman pagi-pagi. Masih berjual? Masih jualan waktu itu. Di arah Pasar Pagi. Dengan bentuk yang sama? Dengan bentuk yang sama. Kayak di Belinyu tadi? Bener. Jadi pas ketemu tuh ya alhamdulillah kita kayak luar biasa kan. Iya. Kayak pencerahan kayak gitu. Senang kan pas ketemu kan. Mainlah kita ke Pasar Pagi itu ngeliat kan. Oh bener nih sama nih kan. Tuh cerita. Akhirnya ngobrol sama bapak itu, dia bilang boleh nggak, saya pertama nawarin Pak boleh nggak Pak kalau misal kita main ke rumah, pengen bicara lebih serius nih tentang usaha kue putu. Boleh, saya silakan dengan senang hati. Beda dengan yang Belinyu tadi? Beda dengan yang Belinyu. Kalau itu kan mungkin ada rahasia inilah istilah rahasia keluarga kan yang turun temurun, hanya mereka yang boleh. Tidak boleh keluar mungkin. Itu cerita awal. Jadi alhamdulillah kita belajar dari bapak itu. Dia pun menyambut istilah dengan senang hati kalau misalnya mau jualan, katanya cocok nih sambil melestarikan, sambil mempertahankan jajanan khas Bangka nih. Karena waktu itu secara ini anak-anaknya nggak mau nerusin. Sedangkan bapak tuh sudah tua. Jadi kalau misalnya kalau adik kepengen buka usaha nih dan ngembangin, saya senang katanya, alhamdulillah. Malah dia pengen bantu untuk melestarikan alasan. Luar biasa. Gitu tujuannya. Berarti memang sudah jodohnya di situ ya, rezekinya di situ. Dan saya pun karena ada bahasa seperti itu, seperti ada tantangan baru, ada semangat baru. Benar. Siap. Menarik nih. Nah, setelah tadi ketemu dengan orang yang siap membantu mungkin kan, apa terus yang dilakukan? Apakah langsung kerjasama dengan bapak itu atau langsung buka sendiri usahanya? Jadi pas awalnya kita tawarin, karena waktu itu pernah belajar tentang wirausaha juga kan, zaman-zaman itu kan. Kita sempat nawarin biar kerjasama dengan bapak tadi. Pak, saya bilang kan, gimana kalau kita kerjasama, bapak bagian produksi, biar kita bagian pemasaran. Iya. Bapak pun istilahnya bisa fokus hanya untuk produksi, dan insya Allah kita bantu untuk besarkan. Nah dia bilang kalau saya pribadi nggak kuat lagi deh katanya. Kalau harus produksi yang banyak, karena bapak nih juga jualan nih sebenarnya hanya untuk ngisi waktu luang. Karena secara ini bapak udah nggak kuat lagi, memang udah agak tua banget.
Ya, akhirnya kalau misalnya memang adek mau, ya udah adek belajar dari nol. Belajar dari nol. Ya akhirnya alhamdulillah kita proses belajar sama bapak di rumah beliau 2 hari kalau nggak salah itu. Tanpa istilahnya dia minta imbalan apapun. Nggak ada sama sekali. Wih, luar biasa nih. Dia hanya itulah pesannya, hanya biar bisa melestarikan jajanan khas. Biar ini nggak hilang. Benar, gitu kan. Itu. Sudah tergerus dengan produk-produk baru. Benar. Karena kan orang biasanya lebih suka dengan hal yang baru. Hal yang baru. Padahal belum tentu kan dari segi apanya. Yeah. Lebih enak yang kue-kue lama kayak putu ini. Nah, sekarang sudah 11 tahun ya. 11 tahun. Dari awal merintis sampai sekarang. Ya, secara ini mungkin sudah mengalami banyak perubahan ya. Dari misalnya cabangnya sudah ada berapa cabang misal sekarang, sudah di mana-mana saja misalnya. Gimana tuh? Jadi usaha ini liku-likunya banyak sebenarnya. Dulu kan jiwa muda kita kan masih ambisiusnya luar biasa tuh. Pengennya banyak gitu. Jadi awal buka tuh ngelihat responnya positif kan dari masyarakat. Yeah. Dan banyak juga yang orang-orang tua ini pas ngelihat jajanan nih kayak ketemu mantan lama katanya. Masya Allah gitulah. Jadi bahagia kita kan sebagai penjualnya kan. Akhirnya 1 minggu 2 minggu mulai rame, mulai naik kan, akhirnya ngantri malahan sampai bulan kedua itu sampai antriannya itu bisa sampai setengah jam nunggunya untuk 1 orang tuh. Saking antusias luar biasa kan? Benar. Akhirnya kita ya jiwa muda tadi kan, jiwa ambisi tadi pengen ngembangin karena ngelihat banyak yang berminat. Banyak yang minat. Jadi pikirannya ini harus buka cabang 1 lagi biar orang nggak ngantri. Bener, gitu kan. Biar orang ngantri. Terus jiwa rakusnya ada tuh di situ. Kayak harus buka banyak nih biar orang lain nggak bisa masuk. Iya. Buka lah kita di tahun pertama itu sampai 5 cabang. Langsung 5 cabang? Langsung 5 cabang. Wah. Tahun kedua naik jadi 9 cabang. 9 cabang. 9 cabang. Dan di situ luar biasa tuh. Kita secara ilmu nggak ada, secara manajemen nggak ada. Hanya semangat. Semangat dan karena setiap kita buka kedua, ketiga itu selalu ada yang datang pengen kerja. Jadi makin semangat kita kan untuk buka. Akhirnya kita buka sampai 9 cabang. Dan alhamdulillah di akhir tahun kedua itu kita mengalami penurunan dari segi produksi atau apa nih? Secara SDM. Alhamdulillah akhir tahun kedua itu tutup secara sempurna, tinggal 1 cabang. Kok bisa begitu? Dari 9 cabang. Itu apa kendalanya sampai sebegitu parahnya penurunan cabang-cabangnya? Jadi jajanan kayak gini kan sebenarnya identiknya orang luar yang jual. Iya. Orang luar yang jual kan. Iya. Kalau orang Bangka tuh gengsi bahasa mereka. Iya. Ya awalnya mereka senang karena teman-teman mereka kerja di situ dan mereka tertarik juga untuk ikut. Nah pas ketika 1 orang 2 orang berhenti, bingung kita nyarinya. Iya. Dan kebetulan memang hampir 100% tuh orang Bangka semua. Orang Bangka. Untuk jualannya. Yang pekerjanya. Ya benar. Di situ kendalanya. Kendalanya di SDM. Makanya semuanya mundur. Akhirnya ya kita nggak bisa lagi kan. Susah untuk cari ganti. Akhirnya kita tutup, tinggal 1 cabang. Bukan berarti peminatnya kurang berarti kan? Bukan berarti minatnya kurang. Cuma pekerjanya. Benar. Begitu. Iya. Nah ini kue ini kan kalau nggak salah kalau kita sering kondangan orang nikah tuh sering ditemui itu. Benar. Berarti ini kue Bro Repan ini yang sering di acara nikah-nikah itu. Alhamdulillah mayoritas kue kita. Oke. Siap. Nah sekarang tadi tinggal 1 di tahun berapa itu yang tinggal 1 cabang? Tahun kedua akhir.
Tahun kedua akhir, berarti di tahun 2013 kurang lebih? 2013 ya. Nah setelah itu berapa lama bertahan dengan satu cabang itu? Jadi kita dari pengalaman kan kita introspeksi kan. Iya. Akhirnya kayaknya ada yang salah kan dengan manajemen kita, dengan sistem yang kita kelola sebelumnya kan. Artinya konsepnya harus benar diperbaiki ya, pola-polanya. Sempat bingung juga waktu itu kan, harus seperti apa nih, nyari SDM susah kan. Iya. Kita kalau harus ngerekrut dari luar, ya kita nggak tahu orangnya kayak gimana kan. Dan perlu biaya juga kan untuk ke produksi, untuk menampung mereka kan. Akhirnya jadi yang mantan yang pekerja tadi ada 2 orang yang datang karena memang niat awal kita buka ini kan pengen melestarikan jajanan khas nih. Nah jadi kebetulan ada 2 orang tuh, ada beberapa orang tuh anak-anak kuliah yang jualan waktu itu. Nah akhirnya pas mereka sambil kuliah, mereka datang, "Bang, boleh gak kalau kita mau buka juga nih, cuman konsepnya punya sendiri." Nah, jadi sambil kita sebenarnya pengen, karena niat abang ini kan pengen ngembangin ini gitu ya kita coba sama-sama, "Bang, bisa gak kalau kita buka untuk bikin sendiri gitu ya, dengan brand yang sama." Kepikiran kan? Oh ya boleh, kita coba, saya bilang kan. Akhirnya ketemu, jualan, buka gerobak kedua lagi kan di awal tahun ketiga itu, sekitar 3 bulan 4 bulanan lah dengan satu gerobak tadi. Akhirnya mulai buka lagi gerobak kedua. Kita ngelihat konsepnya kayaknya simple, dengan konsep kerjasama kan, kerjasama mitra keluarga kalau saya bilang. Agak simpel kan, dan tingkat resikonya lebih minim. Memang dari segi margin agak berbeda, agak sedikit kan. Cuman dari segi pengelolaan dan pengembangan lebih enak, karena mereka punya brand sendiri, punya gerobak sendiri. Terus sistem kita sistem beli jual putus untuk bahan, dan nggak ada iming-iming lain kan. Dan mereka lebih senang, enak kayak gitu. Jadi dari segi penghasilan mereka lebih bebas, lebih besar. Tergantung mereka lah, seperti apa mereka, ya. Akhirnya timbullah konsep kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kita pakai konsep mitra. Begitu. Kalau yang awalnya tadi bukan konsep kayak gini? Punya sendiri semua. Dari gerobak semuanya punya sendiri? Karena itu tadi rakus tadi kan. Pengen punya sendiri, nggak mau orang lain yang masuk. Akhirnya tumbang. Alhamdulillah. Akibat kesombongan tadi. Sedikit agak ini ya. Di awal-awalnya biasalah itu masih masih jiwa muda tadi. Masih agak sedikit ambisius lah baratnya. Jadi sekarang konsepnya sudah berbeda dengan di awal. Benar. Jadi walaupun banyak cabangnya, ternyata kalau tidak tepat pengelolaannya tidak membuahkan hasil yang maksimal juga berarti ya. Malahan minus kadang-kadang kan. Lebih besar pengeluarannya daripada pemasukan. Jadi kalau sekarang konsepnya atau polanya itu dari Bro Repan cuma nyediain bahan baku. Mereka beli putus gitu. Mereka beli putus. Dan memang kita bimbing dari awal kan. Kita bimbing dari mulai buka usahanya seperti apa sampai proses jualan itu. Jadi untuk ngelola dari bahan baku itu mereka sendiri. Untuk bahan baku ketika mau jualan mereka yang bikin. Nah untuk proses awal dari kita. Jadi mereka istilahnya lebih simpel. Jadi bahan dari kita tuh mereka tinggal ngolah sedikit udah siap jual. Dan nggak mengganggu waktu mereka juga. Karena memang tingkat kerumitan untuk jajanan ini luar biasa. Beda sama jajanan lain kan. Bisa dibikin waktu itu juga. Kalau ini hampir full dari malam sampai sore pengelolaan. Ada prosesnya kan. Nggak berhenti ya? Nggak berhenti.
banyak tahap. Sekarang bertahan di berapa cabang? Alhamdulillah untuk Pangkal Pinang ada yang aktif sekarang 5 cabang. Di Pangkal Pinang 5 di cabang. Pangkal Pinang ada juga di Sungai Liat kan. Sungai Liat 2 cabang, di Kelapa. Di Kelapa juga. Insya Allah mentok akan nyusul nih. Di luar daerah ada nggak? Di luar daerah di Belitung. Belitung. Aktif 1 insya Allah nih untuk yang kedua. Dan Palembang lagi proses juga nih. Wah, luar biasa. Nah, dan kita juga ada coba mengembangkan di ibu kota. Jakarta. Wah. Lebih ini lagi berarti ekspansinya lebih luar biasa. Kita coba mengenalkan sih sebenarnya, jajanan khas kita kan. Itu konsepnya tetap konsep yang terakhir tadi dipakai. Iya, karena ini di luar kota, yang di luar kota kayak di ibu kota ini beda. Kita konsepnya partner, jadi pengelolaannya di sana semuanya full dari nol. Nah, kita sistem ini kan sama tim yang di sana, kawan istilahnya. Bagi hasil atau gimana? Iya, bagi hasil. Nah, kalau misal yang masih bisa menjangkau untuk dikirim, kayak Belitung sama Palembang, kita pakai konsep yang di Bangka. Dikirim bahan bakunya ke sana? Dikirim bahan baku setengah jadi. Iya. Kayak gitu. Oke, sambil ini kita minum dulu. Siap. Ini ada roti Kartika Bakery, silakan dicoba, bro. Ini bukan yang terkenal di Pangkal Pinang deh. Kayaknya ya sih. Kartika Bakery ini. Iya. Yang di Semabung ya? Di Semabung. Luar biasa, boleh. Silakan, Bu. Sambil ini kita cerita. Sekarang anak buahnya ada berapa? Kalau produksi kita sekarang tinggal 1. Emang bisa tercover? Alhamdulillah. Karena memang untuk di produksi ini kan dia bisa di handle 1 orang. Oh, bisa? Ya, jadi untuk jualannya nih karena misah tempatnya itu, jadi harus perlu beberapa orang. Dan itu semua di handle sama mitra semua. Iya. Jadi kita nggak kepikiran lagi untuk nyari orang gitu kan? Orang untuk di lapangan, khusus cukup untuk di ini aja. Ini sambil dimakan, bro, nggak apa-apa? Kayaknya mau nih. Kami ngopi dulu. Enak ah. Kalau di Belitung tadi sudah berjalan 1, insya Allah akan menyusul 1 lagi. Iya. Oke. Di Pangkal Pinang ada 5 titik, itu di daerah-daerah mana saja itu, bro? Pangkal Pinang satunya di Jalan Mentok, tepatnya di depan kantor PM itu, CPM. Oke. Terus di Selindung. Di Selindung itu di samping Besinema. Atau tepatnya di seberang simpang terminal tuh. Iya. Terus ada juga di Gedung Nasional. Gedung Nasional pas di trotoar Gedung Nasional di depannya tuh. Iya. Satunya di Bukit Merapen. Bukit Merapen ini di pertigaan Bengkel Karya Agung. Oh, di situ. Iya, benar. Terus ada satu lagi di Kampak. Di Kampak. Kalau yang paling pertama sekali di Jalan Mentok kayaknya. Di Jalan Mentok. Soalnya dulu pernah beli juga di situ kan. Di Jalan Mentok pertama kita ngerintis. Iya, siap. Tentu waktu ngerintis itu kan biasanya kalau orang ngerintis usaha itu tidak mudah kan. Pasti ada suka dukanya, lika-likunya. Nah, kalau Bro Repan sendiri gimana? menghadapi atau menyikapi semua itu
bagaimana sehingga bisa bertahan sampai sekarang? Ya itu. Jadi di usaha kue putu ini agak unik kita sebenarnya. Beda dengan yang lain mungkin. Beda dengan usaha yang sebelumnya kita coba geluti. Iya, iya. Nah, jadi kue putu ini karena memang kuliner kan, waktu itu ya kita istilahnya jiwa semangat aja kan, semangat dan istilahnya kita buka lah, yang penting profit kan, margin kan. Iya. Ya kita menggunakan waktu itu modalnya karena memang terbatas. Kita sistem hutang. Jadi setiap buka baru tuh ya gerobaknya kita sistem cicil. Untuk bahan-bahannya kita alat-alatnya kita sistem cicil. Jadi sampai 9 gerobak itu bisa dikatakan semuanya kita sistem cicil gerobaknya, bukan dari hasil yang pertama. Itu karena memang pengen cepat kan. Iya. Nah disitulah tantangan terbesarnya itu, ya ketika hampir semua tim itu berhenti, ya otomatis nggak jalan kan? Angsuran tetap jalan. Itu luar biasa tuh, pukulannya luar biasa, sampai sempet down kita harus meneruskan usaha ini. Cuman uniknya itu tadi, walaupun kita istilahnya bisa dikatakan sudah hampir lesu lah untuk ngejalanin usaha ini, tapi dia tetap aktif. Sudah hampir putus asa waktu itu mungkin. Nah, dia sempat tetap diminati orang-orang. Iya. Tetap suka orang belinya, dan dia pun nggak ini kayak apa ya, kata orang tuh sudah menyatu mungkin. Sudah. Ya. Dia tetap mau ngikut walaupun bagaimanapun kondisinya, kayak gitu. Artinya walaupun ini kue zaman dulu, zaman lama, tapi tetap masih bisa menyesuaikan dengan zaman lah ibaratnya. Iya, jadi ada aja istilahnya buat semangat kita itu untuk ini. Ya salah satunya kayak orderan pesta tadi. Iya. Selalu ada setiap pekan kan. Setiap pekan. Walaupun hanya satu lokasi. Iya. Itulah perlahan membantu kayak gitu. Itu suka dukanya mungkin. Suka dukanya. Iya. Jadi memang ya kalau kita berdasarkan pengalaman untuk para pelaku UKM ya diminimalisir lah untuk buka usaha itu dengan sistem hutang. Kayak gitu. Mending berjuang dulu kan, setelah modal terkumpul ya udah kita buka kayak gitu dari sedikit. Istilahnya mana ada dulu lah. Iya, bertahap istilahnya. Kayak gitu. Daripada ngutang nanti misalnya, tapi ketika usaha tidak jalan maksimal, ya hutang tetap harus dibayar. Nah, sementara usahanya lagi ini lagi turun misalnya offset segala macam. Nah, itu yang bikin akan banyak imbasnya. Iya, akan jadi persoalan. Jadi persoalan, akan melemahkan semangat juga kan. Tapi kan kadang orang kan, saya kan punya modal, kalau nggak minjem, nggak berutang. Ya itu lagi kembali ke ambisi tadi. Iya. Kira-kira kalau pengen ngikut ego ya kayak gitu tadi. Pengalaman kita kan. Iya. Itu pengalaman Bung Repan seperti itu ya. Ya kalau memang mau ngikutin jejaknya seperti itu pengalamannya. Betul. Kembali ke personalnya kan seperti apa. Ya. Oke, tadi kita bahas-bahas tentang ini kue zaman dulu. Nah, sekarang kalau menurut pengamatan Bro Repan, ini peminatnya kue ini apakah orang-orang tua atau kalangan orang tua, atau ada yang kalangan dari orang-orang yang muda juga? Kalau secara konsumen yang kita pelajari memang semua kalangan. Semua kalangan, cuman lebih dominannya ke ini orang-orang tua. Orang yang lebih tua. Ya, lebih tua kayak gitu. Kalau anak muda ya, apalagi sekarang kan banyak bermunculan produk-produk baru kan, yang modern. Ya tetap agak sedikit lah
karena tampilan mungkin lebih menarik atau gimana kan. Kalau kue putu ini kan bisa dikatakan kue cemilan keluarga kalau kita bilang. Jadi di lapangan itu yang beli itu ya ibu-ibu, dan beli itu nggak pernah sedikit, ya minimal satu kotak tuh isinya 20, 30 ya untuk satu keluarga lah kayak gitu. Makanya kita bilang ini cemilan keluarga sebenarnya. Jadi mayoritas lebih pada orang yang lebih tua ya, lebih tua. Apa namanya, konsumennya gitu. Konsumen. Nah ini apa jenisnya, variannya ada berapa varian sebetulnya? Yang ada sekarang kita ada 2 varian. 2 varian. 2 varian original dan talas. Talas. Nah, jadi kalau original kan dia putih, aslinya kan tepung beras itu. Nah kalau yang talas tuh yang bentuk yang warna ungu. Warna ungu. Tapi untuk isian dalamnya tetap gula aren, gula kabung. Alias gula kabung. Gula kabung. Jadi kalau yang putih itu dari tepung beras. Tepung beras, bahannya tetap tepung beras gitu. Kalau yang talas itu jadi lebih kita tambah untuk istilahnya bahan tambahan. Bahan tambahan, nah dibikinlah hariannya untuk talas. Jadi talas dicampurkan beras gitu. Iya. Iya. Ya, Bro, berapa menit, Bro? 30-an. 30 menit, 31 menit. Tidak terasa. Saking asik berkisah. Jadi Bro Repan, di sini memang kita di podcast ini memang kita menyediakan ruang untuk teman-teman pelaku UMKM mungkin bisa membantu juga untuk mempromosikan usaha mereka. Jadi ada beberapa yang kita undang ke sini, ya mudah-mudahan bisa memberi manfaat yang positif lah bagi mereka. Nah, kira-kira terkait usaha tadi, selama menggeluti usaha khususnya di kue putu tadi, apa kira-kira pesan dan kesannya yang perlu disampaikan ke kita di sini? Kue putu udah berjalan 11 tahun. 11 tahun. Ya memang banyak suka duka kan yang kita. Bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang singkat. Kalau bahasa coaching itu 11 tahun itu udah berlari. Iya. Kalau jadi anggota DPR sudah 2 periode. Sudah 2 periode. Kalau manusia itu ya 11 tahun udah luar biasa tuh, aktif kan. Nah jadi merintis usaha tuh nggak semudah apa yang kita lihat. Jadi kebanyakan kadang-kadang orang yang baru mulai mau usaha nih kan ngelihat yang sudah berhasil, tapi mereka nggak ngelihat proses. Betul. Nah jadi itu ketika mau berwirausaha ya harus siap menghadapi semua tantangan, terutama yang paling berat menikmati proses. Itu. Karena kadang-kadang kan kita berpikir orang ini sudah jadi kita lihat. Kita tidak melihat proses perjuangan dan di belakang tadi seperti apa perjuangan. Karena kita cuma melihat sudah menikmati hasilnya. Benar. Kebanyakan kayak gitu. Itu kan kadang-kadang yang kita bikin ini salah menilai ya. Jadi harus siap menikmati proses apapun, pahit manis. Jadi nggak bisa kita katakan manis semua, nggak ada dikatakan manis semua. Merintis usaha nggak ada yang manis semua, pasti banyak pahitnya. Pasti ada pahitnya. Pasti nggak lurusnya, pasti ada lika-likunya banyak sekali. Lika-likunya banyak. Tuh kayaknya bohong tuh kalau misalnya dibilang lurus terus sampai berhasil. Itu kalau dari nol, kecuali memang usaha warisan. Tinggal meneruskan saja berarti kan. Itu pun kalau misalnya manajemennya bagus ya. Itu sih. Siap. Ya terima kasih Bro Repan atas waktunya, kesempatannya, kemudian pengalamannya sudah berbagi dengan kita di sini. Mudah-mudahan usahanya ke depan bertambah lancar, bertambah sukses. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Tetap di Plat BN.